adalah teori Nightingale pada tahun 1860. Konsep Nightingale ini menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit, merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Tujuan dari teori Nightingale adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan tubuh dengan memanipulasi lingkungan klien dimanipulasi untuk menempatkan ketenangan, nutrisi, kebersihan, cahaya, kenyamanan, sosialisasi, dan harapan yang sesuai. Yang kedua itu ada teori Peplau. Teori Peplau ini pada tahun 1952. Teori Hildegard Peplau berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dengan klien. Klien adalah individu yang kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Hubungan antara klien bersama-sama mendefinisikan masalah dan menyelesaikan masalah. Teori dan gagasan Peplau dikembangkan untuk memberikan bentuk praktik keperawatan. Psikiatri. Jadi kalau yang ketiga itu adalah teori Henderson. Itu pada tahun 1955. Teori keperawatan ini mencakup seluruh kebutuhan dasar seseorang manusia. Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang keempat itu ada teori Orlando. Pada tahun 1961, klien adalah individu dengan suatu kebutuhan di mana bila kebutuhan tersebut dipenuhi, maka stres akan berkurang, meningkatkan kepuasan atau mendorong pencapaian kesehatan optimal. Ada 3 elemen yakni perilaku klien. Yang pertama, reaksi keperawatan dan tindakan keperawatan membentuk situasi keperawatan. 5. Teori Levine pada tahun 1966 menggambarkan klien sebagai makhluk hidup terintegrasi yang saling berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Levine percaya bahwa intervensi keperawatan merupakan aktivitas konservasi dengan konservasi energi sebagai pertimbangan utama. 4 prinsip konservasi dalam keperawatan yakni energi klien, struktur integritas personal, dan integritas sosial. Yang keenam adalah teori Johnson. Teori Johnson ini pada tahun 1968. Teori Dorothy Johnson berfokus pada bagaimana klien beradaptasi terhadap kondisi sakitnya dan bagaimana stres aktual atau potensial dapat mempengaruhi kemampuan beradaptasi. Tujuan keperawatan dalam teori ini adalah menurunkan stres sehingga klien dapat bergerak lebih mudah melewati masa penyembuhannya. Kerangka dari kebutuhan dasar ini berfokus pada tujuan kategori perilaku. Tujuan individunya adalah untuk mencapai keseimbangan perilaku dan kondisi yang stabil melalui penyelesaian dan adaptasi terhadap tekanan tertentu. Yang ketujuh adalah teori Rogers. Teori Rogers ini pada tahun 1970. Martha Rogers mempertimbangkan manusia atau kesatuan manusia
sebagai sumber energi yang menyatu dengan alam semesta. Tujuan keperawatan adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, mencegah kesakitan, dan merawat serta merehabilitasi klien yang sakit dan yang tidak mampu dengan pendekatan humanistik keperawatan. Manusia utuh meliputi proses sepanjang hidup. Klien secara terus-menerus dan menyelaraskan dengan lingkungannya. Yang kedelapan itu adalah teori OREM. Teori OREM ini pada tahun 1971. Dorothea OREM ini mengembangkan definisi keperawatan yang menekankan pada kebutuhan klien tentang perawatan diri sendiri. Perawat bertugas merawat dan membantu klien mencapai perawatan diri secara total. Menurut OREM asuhan, keperawatan diperlukan ketika klien tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, perkembangan, dan sosial. Dan yang kesembilan itu adalah teori Abdela. Teori Abdela ini pada tahun 1960. Teori Faye-Abdela ini meliputi pemberian asuhan keperawatan bagi seluruh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual, baik klien maupun keluarga. Perawat adalah pemberi jalan dalam menyelesaikan masalah dan juga sebagai pembuat keputusan. Abdela mengidentifikasi kebutuhan klien secara spesifik yang dikenal dengan 21 masalah keperawatan Abdela. Terus yang ke-10 adalah teori Roy. Teori Roy ini pada tahun 1979. Teori Roy ini adalah teori adaptasi Suster Kalista Roy memandang klien sebagai suatu sistem adaptasi. Tujuan keperawatan adalah untuk membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan psikologis, konsep diri, fungsi peran, dan fungsi intervensi selam sehat dan sakit. Kebutuhan asuhan keperawatan muncul ketika klien dapat beradaptasi terhadap kebutuhan lingkungan dan internal dan eksternal. Terus yang ke-11 ini adalah teori Watson. Teori Watson ini lahir pada tahun 1979. Teori Watson ini merupakan filosofi John Watson tentang asuhan keperawatan, berupaya untuk mendefinisikan hasil dari aktivitas keperawatan yang berhubungan dengan aspek humanistik dari kehidupan. Perawat harus memberikan kenyamanan serta perhatian serta empati pada klien dan keluarga. Teori ini mencakup filosofi dan ilmu tentang caring. Caring merupakan proses interpersonal yang terdiri dari intervensi yang menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia. Sekian, terima kasih Bu. Selamat pagi.